Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini, Haira TV. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, bacaan dalam sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia, yang nyatanya semuanya bisa berbahasa Arab. Sebagian orang pun berpikiran, mau bacaan-bacaan sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham, walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun, apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita dapat dosa? Simak videonya hingga selesai. Saat melakukan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah, seperti surat-surat pendek yang dibaca di 2 rakaat awal. Lalu, apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa, asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilakan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa memohon untuk kebaikan duniawi. Boleh-boleh saja doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan. Itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Bazi dalam Al-Muntaqa Syarah Al-Muhadzab. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadah, Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini, mungkin kita terbiasa membaca surat-surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat jarang membaca surat-surat pendek, misalnya An-Nas atau Al-Falaq, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama.
dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir, begitu juga dengan surat Az-Zalzalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Hal selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan. Namun, ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat. Misalnya, membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Kemudian, di rakaat kedua membaca surat Al-Imran. Begitu seterusnya. Dan bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan buat sebagian ulama mengatakan, setelah membaca surat An-Nas dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu, bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surat-surat secara tidak berurutan dalam sholat. Namun, sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat. Sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya, sholat subuh dan pada hari Jumat. Bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran, setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Walau kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab. Padahal, tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita. Sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya bahasa Indonesia dalam sholat? Kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedikit berbeda mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat, itu tidak membatalkan ibadah jika alasannya adalah lupa, dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit.
Larangan berbicara saat sholat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun, ada solusi yang ditawarkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum hafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara haji, makanan yang diharamkan. Begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemurnian sholat dalam melakukan ritual sholat. Semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaan. Semua harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh dikurangi ataupun ditambah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.